Pemirsa, asuransi syariah saat ini semakin diminati dan pagi ini kita akan berbicara mengenai dana talangan asuransi syariah tentunya bersama saya Chandra Dewi dalam Cerdas 5 Menit. Dan pagi ini kami telah bersama Bapak Karyadi Pranoto atau Pak Oti, Director and Chief Alternate and ED Distribution dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Oti. Pagi Mbak Chandra. Pak Oti, bisa dijelaskan sebetulnya dana talangan dalam asuransi syariah ini apa ya Pak ya? Kita kenal kalau dalam asuransi syariah ada kontribusi yang dibayarkan oleh peserta gitu ya. Nah, kontribusi itu terbagi menjadi bagi ada dana bagi perusahaan, dana peserta, dan dana talangan. Dana talangan ini dibutuhkan apabila terjadi satu defisit dalam dana baru, ya, di mana bisa disebabkan karena pembayaran risiko baik morbidity atau mortality yang besar, ya, sehingga dana tabarnya berkurang, sehingga perlu adanya dana tambahan atau dana talangan yang diberikan untuk mencukupi dana tabaru tersebut. Apa yang menyebabkannya bisa menjadi defisit sehingga dana talangan harus memainkan perannya begitu Pak? Di asuransi syariah konsepnya adalah sharing risk, risiko yang terbagi di antara semua yang membeli produk syariah. Dengan morbidity yang tinggi, mortality yang tinggi, sementara persistensi pembayaran dari para pemegang polis dan new business-nya rendah, nah ini akan menyebabkan kenapa dana tabaru ini berkurang sehingga diperlukanlah dana talangan tersebut. Jadi konsepnya adalah inflow yang tidak berbanding lurus dengan outflow-nya. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Pak Oti, tapi mungkin tidak sih nanti akan ada sebuah keadaan di mana dana talangannya bisa kemudian habis, tidak bisa menalangi klaim, itu bagaimana? Bisa terjadi kalau dana tabarunya nggak habis, dana talangannya nggak mencukupi, maka tidak bisa menjadi pembayaran klaim kepada peserta pemegang polis asuransi syariah. Penting bagi para pemegang polis asuransi syariah atau calon pemegang polis asuransi syariah untuk memastikan tingkat risk-based capital dari dana tabaru tersebut seperti apa. Nah, risk-based capital ini menunjukkan adalah kemampuan dari perusahaan asuransi syariah dalam melakukan pembayaran klaim, baik itu morbidity maupun mortality-nya. Sebetulnya ini bisa jadi salah satu tolak ukur kita dalam memilih perusahaan asuransi dong ya Pak Oti, ya betul? Ya, jadi ini bisa menjadikan salah satu tolak ukur pada saat kita milih perusahaan asuransi ya, selain tentunya kebutuhan kita seperti apa untuk produk asuransi tersebut. Oke, untuk mendapatkan infonya bagaimana Pak? Ya, biasanya tiap pemerintah atau OJK juga mensyaratkan kepada perusahaan asuransi untuk memberikan laporan mengenai keuangannya mereka secara reguler setiap tahun. Bapak, Ibu, atau calon pemegang polis bisa melihat dari laporan keuangan tersebut. Pastinya peserta juga menginginkan adanya sebuah transparansi dalam penggunaan dana-dana terbaru mereka, begitu ya Pak ya. Mungkin tidak ada transparansi penggunaannya, apakah ini memang selalu umumnya diupdate kepada para nasabah asuransi syariah? Konsepnya adalah sharing risk, berbagi untuk sama, gotong royong gitu ya Mbak, saling tolong-menolong. Dan prinsip syariah selalu harus ada keterbukaan. Jadi setiap apapun yang terjadi, bahkan dari akad-akadnya pun juga harus jelas. Sebagai penutup, bisa diberikan saran bagi pemirsa kita yang barangkali tertarik untuk menjadi calon peserta asuransi syariah, Pak. Bagaimana kiatnya untuk memilih perusahaan asuransi syariah yang tepat? Yang pertama tentunya pilihlah produk atau program asuransi syariah yang sesuai dengan kebutuhannya kita. Yang kedua adalah sesuai juga dengan kemampuan kita tentunya ya. Kemampuan untuk pembayaran kontribusi setiap bulan, jangan sampai juga kita baru mengikuti 1 tahun, habis itu kita tidak melanjutkan pembayaran. Yang ketiga adalah kembali lihat kekuatan keuangan dari company itu seperti apa. Ya. Kita lihat RBC-nya, RBC perusahaannya seperti apa, RBC dana tabarunya seperti apa. Itu yang bisa menjadi tolak ukur bagaimana kita melakukan pemilihan terhadap perusahaan asuransi syariah. Baiklah Pak Oti, terima kasih banyak Pak atas waktunya Pak. Sehat selalu ya Pak ya. Terima kasih Mbak Chandra. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh